Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua penyisihan grup A SEA Games 2021 menghadapi Timor Leste pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia wajib menang di laga kali ini setelah di pertandingan pertama Timnas kalah telak dari Vietnam 0-3. Secara persiapan Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste sedikit diuntungkan dari segi jadwal karena mendapatkan waktu recovery yang cukup. Sementara sang lawan Timor Leste hanya mendapatkan jeda 1 hari untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Timor Leste sudah melakoni 2 laga di penyisihan grup A. Pertama, pada Jumat 6 Mei Timor Leste kalah telak dari Filipina 0-4. Lalu pada Minggu 8 Mei 2022 Timor Leste takluk 2-3 dari Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mendapatkan suntikan tenaga baru atas kehadiran Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam akhirnya tiba di Vietnam. Ia telah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 pada Minggu 8 Mei 2022. Asnawi sempat absen di laga pertama ketika Timnas menghadapi Vietnam karena masih disibukkan dengan agenda klub Ahsan Grener. Kehadiran Asnawi Mangku Alam merupakan berkah bagi Timnas Indonesia U23. Keberadaan pesepak bola 23 tahun itu membuat kekuatan pertahanan dan serangan Timnas Indonesia di area kanan praktis lebih kuat ketimbang sebelumnya. Meski Elkan Bagot belum hadir dan Sari Ramdhani untuk sementara waktu kembali ke klubnya yakni Sabah FC, kehadiran Asnawi Mangku Alam diprediksi membuat Timnas Indonesia U23 tampil menggila saat menghadapi Timor Leste. Sebab mentalitas dan semangat besar Asnawi Mangku Alam dipercaya bakal menular kepada rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Sintayong? Sintayong diprediksi masih mengandalkan formasi andalan yakni 4-3-3 atau bisa juga disebut 4-2-3-1. Di posisi kiper, meski kebobolan 3 gol di laga pertama, sebenarnya performa Adi Satrio di bawah misar gawang tidak terlalu mengecewakan. Adi Satrio melakukan 7 penyerangan penting dari gempuran penyerang Vietnam, sehingga gawang Timnas Indonesia U23 tidak kebobolan lebih banyak. Namun untuk rotasi, Hernando Ari layak diberi kesempatan di laga kedua ini. Di posisi back, Timnas Indonesia U23 tidak punya banyak opsi di center back tengah. Fakhrudin Arianto akan kembali mengisi posisi tersebut. Pada laga perdana melawan Vietnam, performa Fakhrudin sedikit mengecewakan, tetapi sebagai pemain senior, tenaganya sangat dibutuhkan. Kemungkinan kali ini Fakhrudin akan ditemani Dewangga. Arpendra Dewangga akan mempunyai kemampuan melakukan sapuan di atas rata-rata. Dia bisa membantu memperkuat gawang Timnas Indonesia. Di posisi fullback, Firja Andika masih layak untuk mendapat tempat utama di sektor bek kiri, sebab Sintayong tidak punya banyak opsi di posisi ini. Posisi tersebut seharusnya menjadi milik Pratama Arhan, namun pemain Tokyo Verdy itu tidak dilepas oleh klubnya. Sementara untuk fullback kanan tentu milik Asnawi Mangku Alam. Di lini tengah, Tio Persib Bandung Rahmat Irianto, Maklok dan Kambuaya kemungkinan besar tetap akan menjadi andalan. Performa Irianto pada laga perdana tak terlalu mengecewakan, meskipun pada babak kedua tugasnya digantikan Srahrian Abimanyu. Posisi Maklok juga tidak akan tergantikan di posisi tengah. Sebagai pemain senior, perannya dibutuhkan untuk mengangkat mental tim. Pada laga melawan Vietnam, Maklok juga banyak membantu pertahanan. Beberapa kali dia ikut mengcover Rio Fahmi. Ricky Kambuaya akan melengkapi trio lini tengah ini. Dia merupakan sosok pengatur serangan Timnas Indonesia. Pada laga melawan Vietnam, Ricky Kambuaya tercatat menciptakan 1 peluang, namun sayang hasilnya belum maksimal. Di lini depan, duet Witan,
Egy layak diberi kesempatan untuk posisi sayap kiri dan kanan. Di posisi striker, Muhammad Ridwan layak dicoba oleh Sintayong, apalagi jika melihat penampilan Irfan Jauhari yang kurang memuaskan. Sementara Ronaldo Kuate juga sudah diberi kesempatan sebagai pemain pengganti di pertandingan kemarin, namun performanya kurang memuaskan juga.